وقرة أعيننا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح. صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Senang, gembira, tapi saya terlambat. Anta turid wa nahnu nurid wallahu yaf'alu ma yurid. Kita pengen, semuanya juga pengen, tapi kepengenan kita dan kepengenan saya yang menentukan siapa? Allah. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Dari rumah kita jalan ke masjid untuk menuntut ilmu. Kalau kita mau tahu Allah itu sayang banget sama kita apa enggak, nih sayangnya banget ya. Sayangnya banget, bukan sayang biasa nih, sayang banget. Kalau kita mau lihat diri kita ini disayang banget sama Allah apa enggak, gampang. Kita mau duduk gak di dalam majelis ilmu? Kalau kita mau duduk di dalam majelis ilmu, tandanya Allah sedang menyayangi kita banget. Seperti yang dilakukan sama kita sekarang ini. Ini tandanya Allah lagi sayang sama kita banget. Kenapa? Nggak ada pahala yang amalannya itu yang Nabi katakan langsung ke surga kecuali menuntut ilmu. Bu, masuk surga gak? Iya, udah ini duduk di dalam majelis ilmu. Nggak ada, Bu. Ibu mau cari di mana dalam kitab apapun, menduduk di dalam majelis ilmu, dia sedang menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita selawat sama kita punya Nabi. Mudah-mudahan insya Allah selawat ini mendatangkan kita semakin tenang hidup kita, bahagia hidup kita, hati kita senang ya, duit banyak. Wah kenceng banget amin nih. Kenapa Bu kalau dibilang duit pada girang ya? Walaupun kita nggak lihat duitnya, tapi kalau dibilang duit pada girang. Itulah manusia. Habib doain mudah-mudahan insya Allah rezekinya banyak. Ya, rezekinya banyak. Kata Nabi, rezeki yang paling besar bukan uang, bukan sehat, bukan Bu, bukan. Rezeki yang paling besar adalah apa? Ayo apa? Tunjuk tangan. 100.000 Habib kasih. Apa Bu? Ntar dulu. Bukan. Rizki yang paling besar jangan lihat di Google. Apa? Nikmat bukan.
Bukan nikmat, bukan nikmat, rizki yang paling besar. Bahagia, terus apa lagi? Bukan. 100.000 nih. Bukan bersyukur. Rizki yang paling besar bukan panjang umur. Tentu ya ibu-ibu, ibunda kita. Nah, tar dulu. Kalau dibilang hadiah pada semangat ya. Rizki yang paling besar, ibu, sabar. Itu hadis Nabi, Bu. Ibu bisa lihat di kitab-kitab. Rizki yang paling besar adalah bukan duit, bukan jabatan, bukan. Rizki yang paling besar adalah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang nggak dapet deh hadiahnya. Itu hadis Nabi, Bu. Bisa dilihat di kitab, atau memang penasaran, bisa dilihat di internet. Rizki yang paling besar adalah sabar. Susah, Bu. Susah. Sabar ini kan kadang kita, sampai kapan saya sabar? Ya sampai kita mati, sampai Allah mengirim malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita. Jadi jangan kita mengatakan, sampai kapan sih saya begini terus? Sabar. Nggak sabaran. Yang sama-sama kita muliakan jamaah Masjid Jami Darun Ni'mah. Wabil khusus yang kita cintai, yang kita sayangi, ibunda kita, Ibu Haja Weni, yang mana saya kenal beliau begitu lama dan saya juga pernah diundang di masjid ini. Itu nggak tahu tahun berapa, saya lupa, tapi saya mengenal beliau kurang lebih dari tahun 2010 kalau tidak salah. Sampai hari ini kita doakan Ibu Haja Weni beserta ibunda kita, semua panitia ya, yang Habib maaf tidak sebutkan namanya satu persatu, yang jamaahnya Masya Allah kayak sholat Jumat nih ya. Coba sholat Jumatnya diganti perempuan ya. Wah, bukan banyak lagi ya. Pengajian di mana-mana paling banyak ibu-ibu. Iya, nggak tahu bapaknya kemana-mana. Saya bingung, Bu. Saya ke mall, saya ajak istri, Mi, kita jalan-jalan. Semua yang nunggu perempuan. Pada kemana laki-laki? Kenapa? Oh, nyari uang. Iya, tapi sekarang banyak. Makanya di sini Habib kasih judul menjadi muslimah yang cinta ilmu, karena kesuksesan seorang anak itu sumbernya dari wanita. Kita semua bisa sukses. Siapa yang mensukseskan kita kalau bukan ibu kita? Sampai Imam Syafi'i mengatakan, seorang ibu madrasatil ula, sekolahan yang pertama adalah ibu. Maka kalau seorang muslimah dia tidak menuntut ilmu, bagaimana anak-anaknya? Bagaimana dia mau menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah? Maka itu kita bersyukur, kita mari berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sayang sama Nabi, kita cinta sama Nabi. Sampai Nabi Ibrahim bilang ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Ibu, itu Nabi Ibrahim bilang, wahai kekasih Allah,
Orang nabi-nabi udah minta nih sama Allah nih, tinggal kamu yang belum minta. Silakan kau minta sama Allah. Permintaan saya tahan sampai ketika nanti dipertemukan di padang mahsyar. Permintaan saya cuma satu, masukkan seluruh umat saya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu permintaan Nabi, nggak ada yang lain. Maka dipaksa sama Nabi Ibrahim, dipaksa sama nabi-nabi yang lainnya. Engkau minta sama Allah, kita semua udah minta, tinggal kamu. Saya akan tahan permintaan saya sampai nanti saya didudukkan di padang mahsyar, yang mana tidak ada manusia yang bisa berkata, tidak ada manusia yang pada waktu nanti di hari kiamat di padang mahsyar yang berbicara kecuali saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari itu saya akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, masukkan seluruh umatku yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ke dalam surga. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita senang kita bisa duduk di dalam majelis ilmu. Ibu, tadi dari awal Habib sudah katakan, kalau mau membuktikan Allah sayang sama kita, sayangnya banget-banget, itu kita diarahkan ke dalam majelis ilmu, duduk di dalam majelis ilmu. Menuntut ilmu itu nggak ada waktunya, Bu. Menuntut ilmu itu 24 jam. Utlubil ilmah, tuntutlah ilmu dari kita lahir sampai kita meninggal ke liang lahat. Jadi nggak ada istilahnya, aduh saya udah punya cucu, aduh saya udah ini, enggak. Tidak, Ibu. Saya punya guru, Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, 2004 di Mekah. Saya punya guru, beliau meninggal di depan saya, Bu, dalam keadaan menuntut ilmu. Dan meninggalnya juga itu minta kitab, minta buku sama kita. Ambilin buku dari situ, ambilin buku dari situ. Menghadap ke kiblat. Meninggalnya di kantornya sedang menuntut ilmu. Ada riwayat kakek-kakek sudah umur 90 diledekin sama anak-anak muda. Kek, kamu ngapain? Capek-capek nuntut ilmu, nggak usah. Di rumah aja, Anda ini sudah ma'dzur, sudah berhalangan, sudah dimaafkan oleh Allah. Apa kata kakek itu? Wahai anak-anak muda, saya pernah mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, maka sama saja dia itu pahalanya seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Maka ibu, menuntut ilmu nggak ada batasnya sampai kita meninggal dunia. Jangan kita ledekin orang-orang tua. Ada nenek-nenek yang dia belajar menuntut ilmu. Mau ngapain, Nek? Mau ngaji. Pengajian itu pagi-pagi. Jangan. Tinggi, tangganya tinggi banget masjidnya. Ntar nenek jatuh. Udah, nenek di rumah aja. Jangan. Semangat terus. Kenapa? Karena janji Nabi tadi, orang yang duduk di dalam majelis ilmu dan dia meninggal pada saat itu dalam menuntut ilmu, maka pahalanya seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Subhanallah, kakek yang berumur 90 tahun tadi meninggal di dalam majelis ilmu, majelis taklim. Itu semua pemuda nangis. Dari semenjak itu anak-anak muda semakin semangat. Masa kita kalah sama yang tua? Masa kita kalah sama kakek itu? Ayo kita terus menuntut ilmu. Akhirnya anak muda itu semangat dan orang-orang tua diajak untuk menuntut ilmu. Baik, ma'asyirin ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya udah rangkum ada 5 keutamaan menuntut ilmu. Ada 5. Makanya tadi Habib bilang pahala yang paling besar itu menuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu, khususnya ilmu agama nih, Bu,
Karena ada ancaman dari Nabi. Nabi ngancem kita. Artinya warning, hati-hati ya kamu. Innallaha ta'ala yughdibu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala marah, benci sama siapa? Ibu mau gak dimarahin? Bu mau gak dimarahin? Suami marah sama kita, enak gak? Enggak. Anak marah sama kita, enak gak? Enggak. Mertua marah sama kita, enak gak? Enggak. Guru marah sama kita, enak gak? Enggak enak. Ini Allah marah, benci sama siapa? Kulla alimin di dunia. Dia paham ilmu dunia, mengerti ilmu ekonomi, mengerti ilmu komputer, mengerti ilmu bahasa, mengerti ilmu tata negara. Bagus, bagus. Tapi Allah marah. Jahilin bil akhirah, tapi dia nggak paham ilmu agama. Lihat presiden kita, mantan presiden kita, B.J. Habibie. Bisa Anda lihat tulisan-tulisannya. Kalau dari dulu saya tahu tentang manfaatnya ilmu agama, saya akan sekolahkan anak-anak saya ilmu agama pertama kali. Ketika istri saya meninggal, siapa yang baca Yasin? Siapa yang baca Quran? Siapa yang merapikan jenazah? Orang lain. Maka B.J. Habibie, presiden kita, mantan presiden kita almarhum, beliau mengatakan, kalau dari dulu saya tahu manfaat ilmu agama, saya akan masukkan semua anak saya kepada pengetahuan ilmu agama terlebih dahulu ketimbang ilmu umum. Nggak apa-apa, silakan pelajari ilmu umum, nggak apa-apa, bagus, tapi tolong tanamkan ilmu agama. Maaf Bu, ini kalau kita nyebrang ke sana tuh ada Pondok Indah. Saya pernah nyolatin jenazah, besar rumahnya. Saya diminta untuk sholat jenazah. Saya bilang, ini anak-anaknya pada kemana? Ada berapa nih bapak ini almarhum, ini anaknya berapa? Ada 6 Habib. Panggil, ayo kita baca Yasin. 6-6-nya nggak bisa baca Yasin. 6-6-nya nggak bisa baca Quran. Sekolahnya bagus, ke Inggris, ke Amerika, Jepang, semuanya bertitel luar biasa. Maka Nabi katakan, Allah sangat benci kepada orang yang paham ilmu dunia, ilmu umum, tapi dia bodoh tentang ilmu agama. Jangan Bu, yuk kita semuanya taubat, mohon nama Allah. Saya Bu ngadepin orang banyak meninggal dunia, sakaratul maut. Ujung-ujungnya yang dia minta, bacain Al-Quran untuk saya, bacain Yasin, bacain surat Al-Baqarah, bacain surat Ar-Rahman, tolong bacakan. Ayo Ibu, kita semua sadarkan diri kita. Jangan, nggak ada istilah terlambat, tidak ada. Jangan Ibu katakan, aduh saya ini udah tua, pikiran banyak macam-macam ini dan sebagainya. Jangan, tetap sempatkan waktu kita. Nggak bisa sehari sekali, seminggu sekali. Seminggu sekali nggak bisa, sebulan sekali. Pokoknya sempatkan untuk menuntut ilmu agama. Sebelum Habib bahas yang 5, Habib kasih 3. Jangan sampai ini lepas dari diri kita. Seorang muslim dan muslimah harus megang yang 3 ini. Yang pertama, dia mempunyai akal. Apa Bu? Akal. Yang kedua, ilmu. Yang kedua apa? Ilmu. Kita punya akal, kita punya ilmu. Yang ketiga, kita punya iman. Ini sekarang kita bedanya sama non muslim, saudara kita sebangsa dan setanah air. Mereka agamanya beda dengan kita. Mereka punya akal gak?
Punya. Mereka punya ilmu gak? Punya. Mereka punya iman gak? Beda dengan kita. Iman kita la ilaha illallah. Itu yang membedakan kita. Saya pernah kedatangan tamu, Bu, dari Jepang. Ke rumah saya undang makan. Saya bilang sama beliau, saya mau undang Anda makan, ya, tapi makannya sayur asem. Benar, Bu, sayur asem, ikan teri, sambalnya saya suruh istri saya bikinin sambal terasi. Jengkol deh, sedep tuh. Beneran kita sediain jengkol. Bener, Bu. Namanya Profesor Dr. Kazuhiro Arai. Penyembah matahari. Agamanya agama Shinto. Tuh kalau matahari terbit dia sembah. Ntar matahari terbenam dia sembah lagi. Jadi ibadahnya 2 kali. Datang ke rumah saya. Itu akalnya ada, ilmunya ada. Itu datang ke rumah saya. Ini tahadus bin nikmah, ada perpustakaan di rumah saya, perpustakaan. Dia tunjuk, Bu, itu kitab, dan berbicara dengan saya berbahasa Arab. Arabnya fusha. Fusha itu artinya bahasa yang sering dipakai untuk menyiarkan berita, koran-koran, media sosial, nggak sembarangan bahasanya. Artinya bahasa sekolahan, bahasa mahasiswa. Nggak kayak kita ente, aneh, tuh kan? Yang benar anta, ana. Nah, kalau kita kan aneh, ente, nah enggak. Ini bahasa fusha, bahasa sekolahan, bahasa mahasiswa. Itu subhanallah, dengan kebesaran Allah dan akal yang Allah berikan kepadanya, ilmu yang Allah berikan kepadanya, dia tunjuk. Dia bilang apa pakai bahasa Arab? Dzalikal kitab. Itu buku jilid 2. Coba tolong dibuka halaman ini, isinya ini. Saya ambil, Bu, buku itu yang jilid 2, saya buka halamannya, persis apa yang dia katakan. Tapi penyembah matahari. Akhirnya selesai makan semuanya, dia bilang, Habib, ini Islam nggak bakal bisa dihancurkan sama siapapun. Islam akan hancur sama orang Islam sendiri. Dia katakan apa? Dia sebutin hadisnya, Bu. As-salatu imanuddin. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan salat berarti dia mengokohkan agama Islam. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan salat, dia itulah penghancur Itu orang non muslim. Dikasih akal, dikasih tapi nggak dikasih Pegang 3 ini. Insya Allah, kalau Anda sudah punya akal, Anda sudah punya ilmu, Anda punya iman. Ini yang nggak bisa dimiliki sama yang lainnya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Keutamaan menuntut ilmu ada 5. Yang pertama, surga. Biar gampang aja deh. Keutamaan menuntut ilmu, pahalanya surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang pertama, siapa orang yang menuju dari rumahnya menuntut ilmu, maka orang itu akan dimudahkan oleh Allah menuju ke surga. Mau masuk surga? Bu, kita kalau naik pesawat haji atau umroh, itu kita cuma duduk aja sudah sampai di Jeddah. Betul apa betul? Cuma duduk aja sampai ke Jeddah. Nggak jalan, nggak bergerak, cuma duduk merem tidur. Tahu-tahu dibangunin, ayo udah sampai Jeddah. Sekarang ini kita memang ibu lihat duduk, tapi sebenarnya ini
Ini kita lagi menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang pertama, Allah mudahkan dia masuk ke dalam surga. Yang kedua, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Siapa yang menginginkan hidupnya bahagia di dunia harus dengan ilmu. Siapa yang nanti di akhirat pengen bahagia, maka harus dengan ilmu. Ustadz, saya pengen dong dunia bahagia, akhirat bahagia. Dua-duanya harus dengan ilmu. Harus dengan apa, Bu? Ilmu. Maka beda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Coba lihat deh, Bu. Dia dapat akal, dia punya ilmu, dia punya akal, dia punya ilmu, tapi iman kagak ada. Yang ada apa? Korupsi, zolimin orang, nipu orang. Kenapa? Karena nggak ada ilmu. Ya sama aja orang itu dengan orang-orang yang tidak punya iman. Yang ketiga, warisan para nabi. Jadi orang yang menuntut ilmu, dia itu mendapatkan, sama saja mendapatkan warisan. Bu, mau gak dapat warisan? Wah, Masya Allah. Ini ibu-ibu yang sini gak mau nih kayaknya nih. Bu, mau dapat warisan gak? Dari mana? Ya, orang tua gak ada tanah, gak ada kontrakan, main warisan aja. Maka kalau mau dapat warisan, yaitu menuntut ilmu, itu warisan para nabi. Innal anbiya, sesungguhnya para nabi, la yurisul dirham wala dinar. Para nabi, para rasul enggak meninggalkan uang, enggak meninggalkan dinar, dirham tidak. Dinar, dirham itu uang yang terbuat dari emas, uang yang terbuat dari perak. Itu namanya dinar dan dirham. Enggak. Tapi sesungguhnya para nabi dan rasul mewariskan ilmu. Yang keempat, diangkat derajatnya oleh Allah. Pembukaan tadi Habib membacakan, yaitu surat Al-Mujadalah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, diangkat derajatnya sama Allah. Yang kelima, pahalanya kekal, abadi. Walaupun kita udah meninggal dunia. Tadi di pembukaan Habib bacakan hadisnya agak panjang. Idza matal insan, apabila manusia itu meninggal, in qata'a amaluhu, semua amalannya terputus. Habib doain ibu panjang umur, sehat walafiat, husnul khotimah, duitnya banyak, utang lunas, anak pada dapat jodoh, suami sehat, cucu sehat, sekolah anak pada berhasil, sukses insya Allah, bisa pergi haji dan umroh. Ya Rabbal, mau gak berangkat haji? Mau gak umroh? Habib kasih tip 2. Yang pertama, pasang niat yang kuat. Yang kedua, kalau bisa ibu di rumah ada foto Ka'bah. Bukan jual surat tanah, bukan jual surat tanah. Foto Ka'bah taruh di rumah, tiap hari pandang. Saya kalau ibu ke rumah Habib, nanti Habib undang ke rumah saya insya Allah. Amin. Ya, undang makan insya Allah. Rumah saya di Cilangkap, Mabes Abri, Cipayung. Ya, di Cipayung, Mabes Abri. Asli Cawang, Bu, Cawang Kompor. Samping rumah sakit PON, Pusat Otak Nasional. Udah dempet rumah orang tua sama tembok rumah sakit PON. Di situ aslinya, lahir di situ. Nikah 2004, belajar di Hadramut di Yaman, 4 tahun di Universitas Al-Ahqaf. Pulang ke Indonesia 2004. Namanya 4 tahun ya, sendirian nyari perempuan. Jadi pasangan hidup. 2004 nikah, anak 5. Pengen 12. Kata istri, oke.
Ya biarin aja dia oke kok. Ya, doain ya Bu ya, baru 5 Bu. Ya. Tinggal berapa lagi tuh? 7. Iya. Cuman doain Bu. Setelah diperiksa istri saya adenium 9 cm. Tapi alhamdulillah nggak pendarahan, nggak ada rasa sakit, 9 cm. Saya bilang sama istri saya, udah tawakalkan kepada Allah. Kalau Allah mau memberikan keturunan, insya Allah. Alhamdulillah Allah udah kasih 5. Sehat walafiat. Habib doain yang belum dapat keturunan, Allah dikasih keturunan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bu, kita nih minta sama Allah panjang umur. Maka orang yang menuntut ilmu, keutamaannya dia kekal abadi. Nah kayak sekarang nih, Ibu Haja Weni beserta teman-temannya, dia mengadakan acara pengajian. Ini kekal nih. Kekalnya apa? Kalau seandainya nanti panitia nggak ada, diteruskan sama regenerasi berikutnya. Kekal itu dapat pahalanya terus mengalir, walaupun sudah meninggal dunia, walaupun sudah ada di alam kubur, tapi malaikat terus melaporkan, "Hai fulan bin fulan, kamu sudah meninggal dunia, tapi regenerasi kamu ya meneruskan daripada pengajian yang ada di masjid ini." Itu dapat pahala terus menerus seperti itu. Maka orang yang dia menuntut ilmu, pahalanya kekal. Maka Nabi katakan kalau kita meninggal dunia itu meninggalkan 3. Yang pertama sodakotun jariyah, sodako yang terus menerus, nggak berhenti-berhenti. Yang kedua, ini dia yang kita pelajarin, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kita. Saya kemarin baru baca ada hadis yang membahas tentang orang meninggal dunia. Ternyata Bu, orang yang di alam kubur setiap hari 1000 kali mendatangi keluarganya, 1000 kali tiap hari. Tiap hari. Iya, 1000 kali. Apa yang dicari sama orang-orang yang meninggal itu? Sama ayah dan ibu kita yang sudah meninggal dunia. Dia dikasih pandangan, tuh anak-anaknya lihat ada yang doain gak? Mana anakku ada yang doain gak? Mana kakakku, mana adikku, mana teman-temanku ada yang doain saya gak? 1000 kali setiap hari Allah kasih pandangan kepada keluarganya. Kalau udah ada yang doain dia girang, dia senang, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nah maka itu di sini 3 yang kekal dan abadi. Saya tidak membahas tentang sodakoh, tapi saya bahas yang tengah, aw ilmin yuntafa'u bihi. Maka itu di sini penting seorang wanita untuk menuntut ilmu. Tapi mohon maaf, orang yang sudah menikah, wanita yang sudah menikah, minta izin sama suami. Nanti di akhirat ibu mohon maaf, ibu nggak ditanya tentang sholatnya dulu, nggak ditanya tentang puasanya dulu, enggak, ibadahnya menuntut ilmunya, tidak, haji dan umrohnya nggak ditanya itu Bu, nggak ditanya. Yang pertama ditanya, dipanggil suaminya, wahai suami fulana binti fulana, apakah kamu ridho dengan istri kamu ini? Iya ya Allah, saya ridho. Baru ditanya tentang sholat, baru ditanya tentang puasanya. Maka kunci seorang istri adalah yang pertama kali mendapatkan ridho dari suami. Dan ibu jangan pernah putus asa. Jangan sampai ibu, ya mungkin saya seorang istri yang gak pernah taat sama suami, jangan begitu. Habib, suami saya udah meninggal, gimana ya Beb, dulu saya sering ngelawan, dulu saya sering ini dan sebagainya. Bagaimana caranya saya minta maaf? Berdoa kepada Allah. Tiap hari doain suaminya, minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah, selesai insya Allah. Jangan pernah putus asa.
Karena keridhaan suami itu adalah puncak dari segala-galanya. Kalau kita sebagai anak, mungkin kita dapat ridho dari ayah dan ibu kita, orang tua kita. Tapi kalau udah menikah, ridho istri sama suami. Kok begitu, Bib? Iya. Ada riwayat hadis yang mengatakan bahwasanya datang seorang laki-laki kepada istrinya, dia bilang, "Mah, saya mau ikut jihad perang fisabilillah sama Nabi, tolong ya Mah ya, jangan keluar dari rumah." "Ya ayah, baik." Jalan udah seminggu, datang adiknya ketok pintu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kak, kenapa dek?" "Ayah meninggal." "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Ayo kak, kita lihat." "Dek, maaf dek, saya nggak boleh keluar sama suami saya." "Ya udah baik deh." Udah dimandiin, dikafanin ya, mau ditutup mukanya, adiknya lari lagi. Kak, ayah mau ditutup kain kafannya, kakak mau lihat gak wajah ayah yang terakhir?" "Maaf, saya nggak boleh sama suami." Ya udah dah, udah dibawa jenazahnya, disolatin. Pas mau ditutup sama tanah, diuruk sama tanah, dikubur, kata adiknya, Kak, ayah mau dikubur, mau ditutup, diuruk pakai tanah, kakak mau lihat deh jenazahnya." "Dek, maaf dek, saya nggak boleh keluar sama suami." Subhanallah, 3 bulan suaminya pulang, disiapin makan dan sebagainya, udah tenang, dikabarin, "Ayah, bapak meninggal." "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." "Bagaimana, kamu nengokin gak? Kamu lihat jenazah ayah atau tidak?" "Kan saya nggak boleh sama kamu, saya nggak boleh keluar apapun yang terjadi." "Ya Allah, teganya kamu, bapak meninggal, kamu tidak datang dan sebagainya. Kan ayah yang tadi bilang nggak boleh." Ayo kita ke Nabi Muhammad SAW. Akhirnya suaminya bilang, "Ya Rasul, gimana saya berjihad? Ini istri saya, ayahnya meninggal, dia sampai nggak lihat jenazahnya." "Lah emang kenapa?" "Saya awalnya bilang jangan keluar dari rumah. Kalau saya belum pulang, akhirnya istri saya nggak keluar. Malaikat Jibril turun mengabarkan, wahai kekasih Allah, wahai Nabi Muhammad SAW, kasih kabar sama suami istri tersebut bahwasanya ayah istrinya sudah berada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan istrinya taat sama." Bu, lihat, ketaatan seorang istri bisa memasukkan ayah kandungnya ke dalam surga disebabkan dia taat sama suami. Ini yang dapat Habib sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya bisa kekal ilmu kita. Ibu jangan pernah putus asa. Ajarin anak-anak kita, "Nak, kalau masuk kamar mandi kaki kiri ya sayang. Sebelum kamu masuk baca doa dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is." Ayo, kaki kirinya yang mana? Yang ini, iya kaki kiri. Itu ilmu abadi, Bu. Ibu maaf, ibu nggak ada umur meninggal, anaknya ingat, diamalkan ilmu tersebut. Bukan anak itu saja yang mendapatkan pahalanya, tapi ibu juga mendapatkan pahala. Dikabarkan sama malaikat, nih pahalanya nih. "Loh, pahala dari mana itu? Kok saya dapat pahala?" "Iya, dulu kamu mengajari anak kamu masuk kamar mandi kaki kiri, sebelum masuk berdoa, itu ilmunya diamalkan sama anak kamu. Nih pahalanya." Alhamdulillah. Waktu sudah lewat 2 menit. Ibu-ibu juga saya lihat pada doyong palanya. Ya, sekian dari saya. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah mengangkat derajat kita. Ya Allah, bahagiakan kami dengan ilmu. Bahagiakan kami dengan ilmu. Suami, istri, anak-anak kami bahagiakan dengan ilmu. Teman-teman kami bahagiakan dengan ilmu, khususnya ilmu agama yang mendekatkan diri kepada Allah. Ayo Bu yang semangat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim.
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya minta maaf apabila ada kehilapan dan kesalahan dan kedatangan saya. Tanya jawab. Oh, boleh. Dikasih waktu tanya jawab, silakan. Silakan ibu-ibu. Ada yang mau bertanya, silakan. Hanya 5 orang. Silakan ya. 5 orang hadir. Ya, 5 orang boleh. Silakan ibu. Silakan ibu. Saya minum dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ibu, ada yang mau tanya jawab? Silakan hanya 5 orang. Jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan doa nanti ya. Ibu ketua kita anaknya sedang sakit. Iya, nanti kita doakan. Ayo, ada yang mau bertanya dari sebelah kanan dulu? Ayo. Siapa? Silakan. Siapa mic-nya? Ayo ibu. Mana? Silakan. Jalan. Nggak ada yang mau tanya. Hah? Ada? Ya, silakan. Ya, ibu siapa? Deketin mic-nya, maaf ibu. Ibu Farida. Iya, silakan ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya, kalau orang yang sudah mati itu, Orang yang meninggal dunia? Iya, oh kalau mati ayam. Ayam kita mati bu, sama bebek dia tuh mati. Ya, kalau orang yang meninggal betul. apakah jasadnya itu bisa bisa kembali lagi ke rumahnya dan memantau keluarganya? Apakah katanya kalau saya dengar kalau orang yang meninggal dia tidur seperti mati katanya. Iya. Seperti meninggal itu orangnya tidur kan bisa berbuat apa-apa. Sedangkan ini kita dengarkan ya, bahwa kalau udah meninggal itu bisa minta pulang rumah gitu, melihat keluarganya. Betul. Apakah itu benar atau enggak? Iya. Jadi kalau tubuhnya itu dengan seizin Allah hancur, kecuali abadi itu tulang ekornya itu nggak bisa hancur, itu masih ada. Banyak saya gali kuburan, tukang gali kuburan, kita lihat masih ada sisanya nih tulang. Tapi tulang yang lain udah hancur, dimakan rayap dan sebagainya. Nah, yang di sini adalah ruhnya dengan seizin Allah. Jadi ruh orang-orang yang meninggal dunia itu bisa diizinkan oleh Allah setiap malam Jumat. Orang itu rohnya dikasih lihat keluarganya. Ada yang doain saya gak? Mana? Beb, ada hadisnya? Ada. Saya tunjukkan hadis sahihnya, bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal dunia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hadisnya? Orang yang meninggal dunia di alam kuburnya seperti orang yang tenggelam. Bu, kalau orang tenggelam di tengah laut yang dibutuhkan apa? Perahu. Apalagi? Kayu, pelampung. Betul gak? Nah, orang-orang yang meninggal dunia kata Nabi, kalmugawas, mereka itu tenggelam, teriak, tolong, tolong, tolong. Yang dibutuhkan sama orang-orang yang meninggal dunia kata Nabi adalah cuman satu. Apa? Doa. Kirimkan aku setetes doa. Hai anak-anakku, hai teman-temanku, hai kakak adikku, tolong doain saya. Nggak ada yang bisa menolong saya sekarang di alam kubur kecuali doa. Itu udah harta bagi orang yang meninggal dunia. Itu adalah harta yang paling melebihi dari dunia dan seisinya.
Itu hadis sahih baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ibu, orang yang sudah meninggal dunia, itu ruhnya diizinkan oleh Allah dengan kehendak Allah, itu bisa lihat keluarganya, bisa lihat anak-anaknya. Ya, jadi itu betul ibu, bahwasanya ruh-ruh itu dengan seizin Allah diizinkan bisa lihat anak-anaknya. Ada yang doain enggak? Cuman minta butuh doa bagi yang sudah meninggal dunia. Orang yang hidup mendoakannya. Ada lagi yang mau nanya? Itu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau tanya, perempuan bagi yang berhalangan kan yang setahu saya tidak boleh masuk masjid. Iya. Atau berhadas besar, walaupun itu sedikit misalnya belum selesai atau apa itu. Tapi misalnya ada di sebelah seperti ini, itu masih termasuk batas suci atau bukan? Iya. Iya. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda para ulama, tapi mazhab Imam Syafi'i mengatakan orang yang lagi datang bulan atau hadas besar, dia tidak boleh masuk ke dalam masjid. Ini mazhab Imam Syafi'i. Tapi ada perkataan ulama, ya, sebagian ulama berpendapat kalau seandainya ada pengajian seperti ini di dalam masjid atau di musolah, nggak apa-apa dia hadir, dia duduk di dalam menuntut ilmu, habis itu dia langsung pulang, nggak apa-apa ibu, ya. Jadi nggak jadi masalah. Cuman kalau memang ibu misalnya enggak, saya nggak mau, saya dalam keadaan kotor atau suci atau haid datang bulan, saya nggak mau ikut pengajian di dalam masjid misalnya. Nah, pengurus panitia menyediakan di sebelah masjid. Maksudnya di sebelah bukan sebelah situ. Maksudnya di luar dari masjid. Misalnya ada rumah di sebelah. Ibu-ibu yang datang bulan, silakan nanti ke rumah ibu ini. Bukan berarti ibu tidak menuntut, karena menuntut ilmu nggak boleh berhenti. Menuntut ilmu nggak boleh berhenti. Ini pendapat yang pertama. Sediakan tempat di sebelah masjid atau musola, karena dia dalam keadaan tidak suci. Tapi yang kedua, pendapat yang kedua, dibolehkan, nggak apa-apa. Silakan masuk ke dalam masjid, silakan masuk ke dalam musola, tapi dengan syarat menuntut ilmu. Habis itu pulang lagi, nggak bercakap-cakap, nggak ngobrol-ngobrol. Ya, kadang kan ada ngobrol dulu dia, itu nggak boleh. Nah, pertanyaan ibu tadi, batasnya sampai mana? Ya, nggak ada batasnya kalau di masjid. Kalau udah keluar dari pagar masjid, baru itu selesai, bukan masjid lagi. Nah, jadi Beb, saya ikutin pendapat yang mana nih? Ya pilih, silakan, nggak jadi masalah. Makanya saya sangat khawatir sekali kalau ada pernikahan di dalam masjid. Itu saya sangat menyayangkan. Tujuannya bagus, tujuannya mulia. Pokoknya anak saya nikahnya di dalam masjid biar berkah, bagus. Tapi tolong hati-hati, kan ada yang datang bulan tuh, itu nggak boleh masuk, tidak boleh. Jangan cegah. Kenapa? Karena masjid ini adalah suci, tidak boleh dikotorkan oleh sesuatu. Bib, emang saya kotor? Ibu nggak kotor, ibu itu membawa darah. Karena darah itu najis, bukan ibunya yang kotor. Tidak, ibunya Masya Allah, ibu mulia, tapi ibu membawa najis. Nah, itunya yang dilihat sama Islam, bukan wanita kotor. Tidak, oh saya mentang-mentang saya kotor ya, saya nggak boleh ke masjid. Bukan, ibu membawa darah, karena darah itu adalah najis. Jadi pertanyaan ibu tadi, batasnya itu ya di luar masjid. Tapi kalau menurut yang saya lihat, kalau mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i kebanyakan, itu Imam Syafi'i mengatakan kalau orang datang bulan, terus ada pengajian di masjid, dia nggak boleh masuk masjid, nggak boleh masuk musola. Itu pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua, itu boleh dia duduk, tapi selesai pengajian dia langsung
pulang. Bisa dimengerti Ibu? Nah, Ibu lihat aja sekarang, kalau memang bisa nitip sama temen, atau seperti sekarang live streaming nih, kan bisa lihat di rumah. Cuman ntar di rumah bercanda dia sama suaminya, malah ngopi lagi. Ya, nah, ibu pilih aja di antara dua. Pokoknya saya mau ikut ngaji, ya silakan, nggak apa-apa. Ibu duduk, habis duduk ibu pulang. Jangan berkata-kata atau bercakap-cakap di dalam masjid. Itu tujuan mulia, karena innamal a'malu binniat. Ibu pilih dua. Oh, kalau saya nggak mau beb, saya pilih yang pertama. Saya nggak mau masuk ke dalam masjid, saya pengen memuliakan masjid. Silahkan, nggak apa-apa, itu hak ibu. Iya, udah itu. Ada lagi? Wah, banyak juga nih yang nanya nih. Waktunya nggak apa-apa ya, ibu. Iya, silakan. Iya, ntar ibu ke situ. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ibu siapa? Dengan Ibu Nur Hasanah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Iya. Misalkan saya anaknya bin bapak saya. Iya, bapak ya. Saya misalnya beramal. Iya. Di suatu tempat meditatif. Misalnya saya tidak disebutkan namanya gitu ya. Iya. Di dalam bacaan Fatihah. Betul. Tapi saya sudah meniatkan di dalam hati saya. Baik. Pahalanya buat kedua orang tua saya. Baik. Atau saudara saya. Baik. Apakah itu Sampai ibu. Walaupun misalnya nih ada kotak amal ya, kotak amal keliling, tapi ibu dalam hati, ya Allah nih saya niatin 50.000 buat bapak saya yang meninggal dunia. Sampai. Walaupun panitia nggak nyebutin, tapi ibu udah innamal a'malu binniat. Iya, yang saya maksud seperti itu. Jadi Iya. dalam pengajian itu tidak disebutkan semua. Jadi misalnya biar simpel, mereka biar tahu walaupun tidak disebutkan pahalanya sudah sampai ke yang kita tuju. Yang kita tuju udah cukup ibu. Sampai itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui, sodako itu bukan uang saja bu. Kalau sodako diukur sama uang, yang nggak punya duit dia mau sodako gimana? Nah, jadi likuli tasbih, setiap tasbih subhanallah 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 sodako. Likuli tahlil la ilaha illallah tasbih. Likuli takbir Allahu akbar itu adalah sodako. Ya Allah, hari ini saya mau sodako buat abah saya yang udah meninggal. Saya pengen baca la ilaha illallah 1000 kali. Pahalanya saya kirim untuk abah saya. Sampai. Padahal ibu nggak punya uang, padahal ibu nggak punya rizki. Hati-hati, sodako itu bukan saja dengan uang. Kalamut thayyib sodako. Ya Allah, hari ini saya bangun tidur, semua perkataan saya yang baik saya sodakokan untuk ayah dan ibu saya. Sampai itu bu. Jadi sodako bukan dengan uang saja ya. Ibu mau nanya apa tadi? Iya. Ya langsung aja. Oh, pakai mic boleh nggak apa-apa. Soalnya nunjuk-nunjuk terus tuh. Kayaknya hadiahnya paling gede ntar tuh. Amin. Nggak tahu dari siapa hadiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Silakan ibu. saya punya saudara. Baik. Saudara saya itu suaminya meninggal. Suaminya meninggal betul. Terus dia punya menantu. Menantunya ini orang tuanya tuh nggak boleh dibacain Yasin. Katanya Nggak sampai. Terus Iya. dia udah pesan sama anak-anaknya kalau ayah meninggal nggak usah dibacain Yasin. Katanya kita Jadi di sini ada perbedaan saudara-saudara kita yang mempunyai perbedaan. Orang kalau udah meninggal udah nggak bisa diapa-apain. Kita hormati perbedaannya, kita hormati pendapatnya. Tapi kita yang berkeyakinan bahwasanya orang-orang yang meninggal di alam kubur, bu, sekarang begini, kita ada orang meninggal dunia, disolatin nggak? Disolatin nggak? Kenapa? Kan udah meninggal, ngapain pakai disolatin? Langsung aja kuburin. Buat apa kita solatin? Kan udah meninggal. Tapi Nabi tahu orang yang meninggal butuh doa dari orang yang hidup.
Maka di dalam takbir yang ketiga, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihim wa'fu anhu. Siapa bilang nggak sampai? Kalau nggak sampai berarti Nabi dulu bilang ada orang yang meninggal, udah kuburin. Nggak sampai, buat apa nih? Nabi paling nunjukin begitu. Tapi lihat, Nabi tahu orang yang sudah meninggal dunia, betul, sudah stop semuanya. Tapi dia butuh doa dari kita. Orang-orang yang berpendapat misalnya, ngapain diyasinin, ngapain ditahlilin, kita hormatin pendapat dia. Tapi tolong jangan mencegah orang yang ingin berbuat Habib mau tanya, baca yasin bagus gak? Baca tahlil bagus gak? Kalau misalnya pendapat dia tadi mengatakan gak sampai, tapi kan kebaikan kita dapat gak? Kita yang hidup dapat gak? Dapat, udah selesai. Kita hormatin pendapat dia, Bu. Gak apa-apa, silakan. Ya, tapi saya pengen baca yasin, tapi saya pengen baca tahlil. Kalaupun ayah atau mertua nggak dapat pahalanya, tapi saya kan dapat kebaikan. Saya baca yasin, baca Quran bagus gak? Baca Quran bagus gak? Nah, udah selesai. Ya, nah, jadi kalau ada pendapat begitu nggak usah ribut, Bu. Dan yang berpendapat, maaf, jangan baca yasin, jangan baca tahlil, nggak bakal sampai. Ya silakan, itu pendapat Anda, nggak apa-apa. Tapi kami diajari nama orang tua kami. Nabi juga mengatakan iqra'u yasin ala mautakum. Lihat hadisnya, kalau ada orang yang meninggal dunia, bacain yasin. Itu hadis Nabi. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Dibacain yasin apa kagak? Bacain. Mari kita angkat kedua tangan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafaka amraka wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Ya Allah, kami berada di Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, 3 bulan berturut-turut ini. Ya Allah, jagalah kami. Ya Allah, jagalah suami, istri dan anak-anak kami, jagalah ayah dan ibu kami, jagalah keluarga kami, jagalah umat Islam, khususnya saudara-saudara kami yang berada di Palestina, saudara-saudara kami yang berada di Pakistan, saudara-saudara kami yang berada dimanapun mereka. Ya Allah, selamatkan mereka. Ya Allah, stop peperangan. Ya Allah, stop kezaliman. Ya Allah, Allahumma ya Allah, jagalah bangsa dan negara kami, jagalah bangsa dan negara kami, jagalah pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, berikan ya Allah petunjuk dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami, agar mereka memimpin benar-benar petunjuk darimu, hidayah darimu. Ya Allah, ya Allah, kami yang sedang belajar pada kesempatan hari ini, ya Allah, mudah-mudahan kami menuntut ilmu sampai Engkau menjemput kematian kepada kami. Mari bersama-sama, Rabbana Ibu, Rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Jangan lupa yang punya rizki tolong berkurban, ya, tolong berkurban, ya. Bersama oleh Habib kita, terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya. Dengan istilah diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga acara ini barokah untuk kita semua. Sungai Mahakam airnya bersih. Cakep. Tempat orang memancing ikan. Selera sudah dan terima kasih. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Alhamdulillah.